Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kejadian yang baru banget kemarin terjadi ya. Itu pas malam Jumat Kliwon. Itu malam pertama puasa ya. Tapi hari ini baru bisa gue share ke kawan-kawan semua. Nah, sebelum ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Dan buat kawan-kawan yang baru main, baru mampir, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Terima kasih buat supportnya ke channel Lapak Horor ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu channel horor terbaik di Indonesia ya. Amin. Nah, malam itu, malam Jumat Kliwon, gue sama teman-teman itu ngumpul di rumah salah satu teman juga. Itu namanya Kodir. Kita nggak jauh ya, beda desa doang. Dan lokasi rumah Kodir itu tuh deket sama lokasi di mana gue pernah ngalamin ketemu sama setan itu ya, kuntilanak ayam itu. Tapi ini rumah dia tuh masuk ke desanya gitu. Nah, rumah Kodir emang agak ke belakang gitu. Jadi untuk ke rumah dia itu harus lewat ada gang kecil kayak gitu yang mobil nggak bisa masuk ya. Dan mungkin sedikit gue kasih gambaran dulu lingkungan di rumah dia itu seperti apa. Jadi rumah dia itu di depannya itu ada halaman gitu ya, halaman rumah gitulah. Itu lumayan bersih. Nah, cuman di luar halaman rumah dia itu yang bukan termasuk tanah dia gitu ya, itu tuh masuk kebun gitu, pekarangan orang, dan di sana tuh ada pohon bambu, ada pohon sawah besar juga. Dan persis di depan rumah dia, tapi udah masuk pekarangan orang itu tuh ada rumput liar gitu, ada ilalang gitu tuh lumayan tinggi ya, semeter lebih lah. Itu emang kebun kurang terawat juga, dan sebenarnya kalau misal di situ tuh nuansa horornya tuh berasa banget ya. Tapi itu tadi kita tetap enjoy sih sebenarnya. Kita emang ya sejujurnya emang suka nongkrong di tempat-tempat kayak gitu yang nggak terlalu ramai juga, nggak terlalu banyak orang lewat juga, dan udaranya lumayan adem kalau malam. Nah, malam itu malam Jumat Kliwon, kita sambil nunggu sahur sih. Gue sama beberapa temen itu main ke rumah dia. Sekitar jam 11 malam kita nyampe di sana dan udah langsung kita gelar tikar. Ada yang bikin kopi, ada yang bikin teh kayak gitu. Pokoknya kita nongkrong lah. Kita semua itu ada berenam malam itu. Awalnya sih kita santai ya. Cuman jujur aja pas baru datang ke situ tuh hawanya udah nggak enak gitu. Biasa di situ tuh sering banget kayak tiba-tiba kecium bau wangi kayak gitu. Itu sering banget di sana. Gue mungkin udah puluhan kali ya nongkrong di sana, dan sering itu tadi ngecium kayak bau wangi lah atau bau busuk kayak gitu. Itu tiba-tiba gitu, punya bau-bau yang identik dengan mistis ya. Dan malam itu sekitar dari jam 12-an mungkin ya, itu kita udah ngerasa hawanya tuh nggak enak. Di situ banyak angin, cuman agak sedikit gerah ya, panas gitu. Dan sesekali tuh ada bau-bau wangi gitu, wangi melati campur bunga-bunga yang lain kali ya. Ya mirip inilah baunya orang mati gitu. Tapi karena kita udah terbiasa dengan itu, jadi ya udahlah kita cuek aja. Nah, entah jam berapanya, mungkin sekitar jam 1-an gitu. Itu salah satu teman gue si Hendra tuh tiba-tiba dia tuh konsentrasi ke satu titik di tumpukan ilalang yang ada di depan kita itu. Dia tuh ngeliatin situ terus gitu kan. Terus gue tanya gitu kan, lu ngeliatin apaan sih gitu. Kita udah terbiasa di sana ya, maksudnya ngeliat hal-hal kayak gitu tuh udah beberapa kali gitu. Cuman hari ini nggak tahu, kayaknya agak beda aja. Nah, udah si Hendra ngeliatin terus gitu kan. Bentar-bentar katanya ada sesuatu gitu. Nah, di ilalang itu tuh gue juga akhirnya ngeliatin kan, dan anak-anak yang lain juga ikut ngeliatin. Itu di ilalang itu tuh emang kita pertama sih ngeliat ada yang gerak-gerak gitu ya. Pas itu anginnya udah berhenti gitu, tapi ilalang itu masih gerak-gerak. Geraknya tuh bukan karena angin. Kalau angin kan biasanya pucuknya gitu kan. Nah, ini tuh geraknya tuh dari bawah gitu, entah. Mungkin kita sih mikirnya mungkin itu ada ayam atau apa, ada binatang di situ lah. Terus udah kita perhatiin terus gitu kan. Nah, lama-lama gitu ya. Ini gue cerita yang gue lihat aja ya. Karena apa yang si Hendra lihat sama yang gue lihat tuh hampir sama gitu.
Jadi pas itu tuh kita ngeliat ada ada sesuatu gitu ya, entah itu apa gitu. Kita belum tahu pas awalnya ya, itu ada sosok hitam gitu, pendek. Mungkin tingginya sekitar 80 cm lah, nggak ada 1 meter gitu ya. Itu tuh entah kepala atau apa, tapi itu gede banget ya. Itu segede ban motor lah segitu. Diameternya kurang lebih segitu, mungkin sekitar 40 sentian. Atau lebih kali ya, 50 cm diameternya tuh. Itu kayak kepala, gerak-gerak gitu, goyang kanan kiri kayak gitu. Nah, si bulatan hitam itu tuh kalau dari tanah itu mungkin sekitar 20 cm. Jadi dia ada sedikit ngambang ya. Nah, udah terus kita perhatiin tuh makhluk itu pelan-pelan dia udah mulai geser-geser gitu kan, udah mulai agak kelihatan. Dan di situ kita itu setuju gitu ya, gue sama Hendra dan teman-teman yang lain, Kodir juga gitu. Nah itu tuh kita setuju kalau yang kita lihat itu tuh rambut gitu. Itu tuh ada rambut hitam lebat gitu. Itu kayak apa namanya, buletan itu gitu yang kita kira kepala itu tuh kayaknya itu kayak rambut semua isinya gitu. Jadi kayak kepala tapi full rambut, nggak ada mukanya gitu. Nah udah lama gitu kan kita perhatiin terus, sambil sesekali pura-pura kita cuek gitu kan, tapi ya sesekali kita nengokin gitu kan. Nah itu tuh dia udah mulai kelihatan gitu pelan-pelan. Dan pas kelihatan gue sempet ngelihat matanya gitu tuh, mungkin itu mata ya, jadi ada nyala merah 2 gitu. Gue yakin itu sih mata dia gitu, cuman mukanya nggak kelihatan, itu karena warnanya hitam semua gitu. Dan udah akhirnya kita udah ngerasa udah ngerasa gak enak banget nih. Wah ada sesuatu yang baru, yang sebelumnya itu kita nggak pernah lihat makhluk itu ya. Kalau misalnya kayak kuntilanak atau pocong kayak gitu tuh beberapa kali kita ngeliat di sana gitu. Kayak di pohon sawo besar itu tuh kita pernah ngeliat di atas, kayak gitu ada yang terbang, kayak gitulah. Itu tuh udah biasa di situ. Kalau yang di pohon bambunya itu tadi ada sosok buntelan lusuh itu ada di sana. Tapi yang satu ini tuh baru pertama kali kita lihat gitu. Itu tuh kayak buletan kepala, warnanya hitam, dan itu tuh full rambut semua gitu. Kita udah cuekin aja gitu kan, karena kita nggak mau cari masalah juga gitu kan. Kita cuekin dia, akhirnya lama-lama gitu ya, kita udah lupa sama dia itu. Dan posisi gue duduk itu ngebelakangin dia, dan di depan gue tuh ada Hendra, Kodir, sama ada teman-temannya yang lain. Nah pas kita lagi ngobrol asik, ngobrol enak gitu, gue lupa ngobrolin apa, tiba-tiba si yang di depan gue gitu, si Hendra, Kodir sama teman-temannya tuh lompat gitu kan, kaget ke belakang gitu kan. Wah gue juga ikut kaget kan, gue ngeri di belakang gue ada apa-apanya gitu. Ternyata enggak, jadi bukan di belakang gue persis, tapi di semak-semak itu ya. Makhluk yang tadi kita lihat itu, yang bulatan warna hitam itu tuh keluar dari semak-semak. Dan dia berdiri kayak di situ ada lampu, itu ada lampu neon gitu, tapi nggak terlalu terang ya. Jadi kayak cuman buat nerangin itu doang lah ala kadarnya gitu. Nah dia tuh minggir ke situ di bawah lampu ya. Dan gue nengok gitu kan, akhirnya kita semua tuh melihat wujud sempurnanya dari makhluk itu tuh makhluk hitam bulat, ada kakinya tuh kayak kaki ayam gitu, tapi nggak ada tangannya, jadi kayak buletan, kakinya kecil panjang gitu. Itu tuh kayak apa ya, kalau kita mungkin lihat sepintas itu kayak kayak burung onta, cuman nggak ada kepalanya ya, jadi yang kepalanya itu badannya burung onta, tapi ini versi lebih kecilnya. Kayak gitu, kita ngeliat kayak gitu, dan dia tuh aneh gitu, lompat-lompat gitu, terus kayak goyang, minggir kanan, minggir kiri gitu, ke kanan ke kiri, terus lompat lagi kayak ngeledek kita gitu. Dan akhirnya itu makin jelas gitu kan kelihatan. Dan ternyata makhluk itu tuh yang buletan besar kepalanya itu tuh beneran rambut semua, dan rambutnya tuh lumayan panjang ternyata ya. Rambutnya tuh ngejuntai ke bawah, tapi nggak nyampe nempel tanah sih. Cuman tuh jelas banget kalau itu rambutnya agak kaku gitu. Dan kita perhatiin terus gitu, terus tiba-tiba dia tuh lari ke arah pohon bambu.
Terus udah di sana kita sempat ngedenger si kusrek gitu kan, kusak gitu. Terus dia masuk ke dalam pohon bambu itu, kemudian ngilang. Akhirnya wah kita karena ramean kan, kita penasaran, akhirnya kita bangun semuanya, masing-masing bawa ini kan, bawa HP, ya udah kita senterin aja, kita cariin tuh apaan gitu. Dan kita udah cari ke sana kemari, tapi ternyata nggak ketemu, nggak ada apa-apa di sana. Dan ya kita mengambil kesimpulan sih kalau makhluk itu tuh bukan binatang ya, itu tuh makhluk gaib. Karena itu tadi, kalau binatang itu, kalau misal ayam besar pun gitu ya, itu badannya nggak sebulat gitu dan pasti kelihatan ada kepalanya gitu kan. Nah ini tuh nggak cuman bulatan hitam rambut, sama ada kakinya kecil 2, tapi tangannya nggak ada dan matanya itu merah gitu dan larinya tuh cepet banget. Entahlah, mungkin kawan-kawan juga udah pernah lihat atau belum ya yang makhluk sejenis itu. Kalau gue udah pernah lihat, ini kedua kalinya gue melihat makhluk mirip kayak gitu. Yang pertama itu dulu pas gue masih kuliah di Bandung, itu di daerah kampus ya, di kampus 4 situ, Jatinangor. Itu tuh gue ngelihat pas lagi malam-malam jalan gitu, itu di samping gue tuh, gue ngerasa ada makhluk seperti itu yang jalan di samping gue. Itu setinggi kambing lah, yaitu tadi mungkin sekitar 80 sentian. Segede itu, setinggi itu, dan itu warnanya hitam semua. Dia jalan di samping gue. Nah, pas ngelihat makhluk itu, gue jadi itu tadi keinget yang pernah gue lihat pas di kampus sana. Dan sampai sekarang jujur gue nggak tahu itu namanya apa. Gue udah sempet cari ini sih, literasi tentang itu tadi, hantu-hantu apa aja sih yang ada di Indonesia, dan gue belum menemukan itu gitu. Itu salah satu tumiaja tuh bilang itu kuyang-kuyang gitu. Bukan, menurut gue bukan kuyang. Kalau kuyang kan yang kita lihat itu dia suka terbang gitu kan, dan nggak ada kakinya gitu. Nah ini tuh ada kakinya, jadi kemungkinan itu bukan. Ya nyampe sekarang kita nggak tahu sih itu makhluk apaan. Yang jelas itu tadi, yang lain itu baru pertama kali ngelihat. Kalau gue udah, sepertinya itu adalah kali keduanya gue ngeliat makhluk kayak gitu. Nah, menurut kawan-kawan gimana? Apa ada yang pernah ngelihat juga makhluk seperti itu? Kalau ada mungkin bisa di-share ya, di komen ya, itu tuh apaan. Nah itulah cerita, salah satu cerita yang baru banget kemarin kejadian malam Jumat Kliwon. Itu malam awal Ramadan ya. Maaf kalau misal ceritanya nggak terlalu seram, karena ya itulah apa yang kami lihat itu seperti itu. Dan gue juga mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kalian selalu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.